Bukti karya praktik segitiga restitusi di UPTD SDN 010085 Kisaran Kota, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Kurnia Agustina, Kepala UPTD SDN 010085 Kisaran Kota, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Restitusi menurut Gosen 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi murid yang lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi adalah cara yang paling baik. Dan yang kelima, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ketujuh adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itulah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Di sini saya akan membacakan skenario kasus 1. Ketika jam pelajaran IPA di kelas 6, siswa mengikuti pelajaran dengan tertib. Setelah beberapa menit pelajaran dimulai, tiba-tiba salah seorang murid yang bernama Gabriel membuat keributan di kelas dengan merobek buku Nathan temannya. Sehingga Nathan menjadi menangis karena bukunya dirobek oleh Gabriel. Anak-anak ibu, kita lanjut pelajaran kita mengenai energi listrik ya, energi listrik. Jadi anak-anak ibu pastinya sudah kenal dengan listrik. Ya, kata listrik tidak asing lagi ya. Siapa di rumahnya ada listriknya di rumah? Iya. Apa? Jadi apa ini? Ada apa nak? Ada apa nak? Udah. Selamat pagi Gabriel. Pagi Bu, Bagaimana kabar Gabriel pagi ini? sangat baik Bu. Iya. Jadi tahu kamu kenapa ibu panggil kemari? Tahu Bu, Ya, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Kenapa kamu melakukan tindakan itu tadi nak? karena saya tidak terima Bu. Nilai saya rendah dan dia tinggi Bu. Nilai apa ini? Nilai ulangan harian Bu. Iya, wajar jika kita emosi kalau nilai teman kita nilainya lebih tinggi. Seharusnya tidak Bu. Nah, jadi kenapa itu kamu lakukan? Apakah Gabriel puas dengan melakukan itu? Tidak Bu, saya menyesal. Gabriel menyesal bahwa tindakan yang Gabriel lakukan itu adalah tindakan yang tidak baik, kan? Ya Bu, Iya. Jadi apa rencana Gabriel dalam memperbaiki hal ini? saya meminta maaf kepada Nathan Bu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Iya, itu saja. Ya, Lantas, seperti
seperti apa sikap Gabriel nantinya? Saya harus bersabar, Bu. Dan saya akan berjanji, Bu, tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oh iya. Jadi bagaimana perasaan Gabriel setelah kejadian tadi? Mungkin saya harus belajar, Bu. Saya harus belajar sabar dan giat belajar biar nilai saya tinggi, Bu. Iya, jadi untuk mendapatkan nilai yang tinggi seharusnya Gabriel lebih giat lagi belajar, bukan merobek buku Sinatan ya. Sinatan nilainya tinggi karena dia giat belajar ya. Nah, jadi baiklah, nanti kita pikirkan untuk penyelesaiannya. Bila perlu nanti kita panggil Nathan ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Masih, Bu. Selamat pagi, saya Gabriel Mejiwadi Jibua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah mengajak saya berdiskusi. Karena itu, saya mengetahui kesalahan saya. Saya meminta maaf karena telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapat nilai yang baik. Selamat pagi, terima kasih. Kamu sudah menemukan cara dan solusinya sekarang. Baiklah, Hasbi, boleh masuk ke dalam kelasnya, Nak. Terima kasih. Sama-sama. Dari kasus tersebut, kita menggunakan segitiga restitusi dengan yang pertama menstabilkan identitas. Yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami tindakan gagal. Dalam validasi tindakan yang salah yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan memahami kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan nada atau suara tidak menghakimi atau memuji. Langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, setelah perilaku divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Selamat pagi, saya Gabriel Mejiwadi Jibua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah mengajak saya berdiskusi. Karena itu, saya mengetahui kesalahan saya. Saya meminta maaf karena telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapat nilai yang baik. Selamat pagi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Yusri Al-Fahri, siswa kelas 6. Saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah UPTD SDN 010085 Kisaran Kota yang telah mengajak saya berdiskusi atas kesalahan saya. Saya ingin minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih disiplin agar buku saya tidak tertinggal di rumah lagi. Terima kasih.